Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Gimana? Sekarang lagi viral Mbak Corona ya teman-teman. Apapun yang terjadi, diusahakan tetap tenang ya teman-teman, dan langsung fokus kepada Allah. Serahkan seluruh urusan dan persoalan hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang paling bijaksana dalam menyelesaikan urusan dan persoalan-persoalan kita. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah atas izin Allah. Otomatis kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita galau, panik, maka kekebalan tubuh kita akan menurun. Maka segala penyakit, tidak saja virus corona, akan tetapi penyakit yang lain akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, jaga supaya kita tetap tenang dan bahagia selalu ya teman-teman. Hari ini saya ingin sharing tentang sakinah untuk selamanya. Arti sakinah sendiri adalah kedamaian, tenang, tentram. Kata sakinah berkaitan erat dengan pernikahan, perjodohan. Jodoh itu juga termasuk rezeki ya teman-teman. Bagi sebagian wanita yang umurnya sudah kepala 3 dan belum menemukan jodohnya, pastilah galau, resah, gelisah, yang tanpa disadari akan menambahkan tetesan jeruk nipis alias energi tidak positif. Pastilah akan keluar kata-kata, aduh, kenapa saya belum ada jodohnya juga. Semakin kita memikirkannya, maka rezeki semakin menjauh, dan juga rezeki-rezeki yang lain. Di sini, karena kita meneteskan jeruk nipis alias energi tidak positif pada diri kita. Apalagi kalau sedang musimnya, tiap bulan kita menerima beberapa undangan pernikahan dari teman-teman kita. Pastilah akan keluar kata-kata, rasanya gemes gitu. Hehehe. Langsung tubuh kita sirami dengan jeruk nipis berupa kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran yang sebenarnya tidak real. Itu hanya bayangan yang kita buat-buat teman-teman. Memangnya apa yang kita khawatirkan? Memangnya kita bisa tahu dan bisa menentukan apa yang terjadi di masa depan kita. Kita takut dengan bayang kita sendiri jika tidak segera menikah. Kita sibuk sendiri dengan hal-hal yang tidak nyata. Kita sendiri membiarkan diri kita kesakitan. Kalau di sini kita harus yakin bahwa Allah sudah menciptakan hidup berpasang-pasangan. Terus memangnya ada masalah dengan umur yang sudah berkepala 3, belum punya pacar? Apalagi jika ada orang tua yang menuntut kita untuk segera menikah. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 3 yang artinya, dan dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menetapkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Di situ disebutkan bahwa buah saja dipasang-pasangkan, malam dipasangkan dengan siang, apalagi kita sebagai makhluk yang sempurna. Dalam surat Yasin ayat 36 juga disebutkan yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi, bagi yang belum punya pasangan sebenarnya sudah ada pasangannya. Walaupun sekarang masih jomblo, tetapi pasangan kita sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya sebagai berikut. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi,
Jodoh itu merupakan hakikat Allah dan sudah ada. Ini yang harus kita camkan pada diri kita. Jadi kita harus tenang. Semua sudah oke kok. Sudah diatur Allah dengan sempurna. Jodoh juga sudah ada. Tetapi realitanya tidak ada. Terus gimana dong? Sekarang saya masih jomblo. Umur saya sudah 37 tahun. Ingat pada materi Law of Projection. Sesungguhnya yang ada di dunia ini tidak real. Yang real itu ada di dalam perasaan spiritual atau pikiran kita. Pada saat di dalam pikiran kita katakan bahwa kita sudah ada jodohnya. Tanamkan di dalam hati bahwa Allah sudah memilihkan jodoh kita. Jodoh terbaik ada di mana? Jodoh terbaik ada di akhirat. Di akhirat sudah disiapkan bidadara dan bidadari. Seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 22 yang artinya, di dalam surga itu ada bidadara-bidadari yang bermata jeli. Surat Al-Waqiah ayat 23, laksana mutiara-mutiara yang tersimpan baik. Surat Al-Waqiah ayat 25, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Kalau pikiran kita diinstal berdasarkan Al-Quran, maka jiwa kita akan tenang, tidak gelisah, tidak menanyakan jodoh di dunia. Tetapi ada juga yang menginginkan jodoh di dunia. Nah, ini jeruk nipis lagi teman-teman. Kalau Allah sudah menyiapkan jodoh di dunia, itu hanyalah bonus bagi kita. Jadi kita harus hati-hati menjaga jodoh sebaik-baiknya. Bagi yang belum dapat jodoh di dunia, haruslah tetap tenang. Harus bisa berkarya, bekerja. Jangan sampai gara-gara belum dapat jodoh di dunia, kita kepikiran terus. Bagi yang sudah dapat jodoh di dunia, yang perlu dilakukan adalah mencari ridho Allah. Apabila istri meninggal duluan, lalu suami mengatakan, "Aku ridho padamu ya Allah," maka si istri langsung masuk surga. Bisa juga suami jadi penghalang istri masuk surga jika tidak ridho. Contoh 1, "Maaf ya Allah, saya dulu pernah dibuatkan kopi tapi asin." Contoh 2, "Ya Allah, dulu setiap saya pulang kerja saya diomelin terus. Saya nggak ridho Allah." Tanpa kita sadari, perbuatan-perbuatan kita bisa menjadi ujian bagi diri kita sendiri. Bisakah di sepanjang pernikahan seorang suami ridho dengan apa yang dilakukan istri terhadapnya? Bagi seorang istri yang perlu dicari adalah ridho suaminya. Apakah kita mampu membuat suami kita ridho terhadap kita? Itulah ujian bagi wanita yang sudah ada jodoh di dunia. Bagi lelaki yang perlu dijaga juga sama, yaitu ridho Allah, yaitu menjaga mata hati. Kalau sudah gelisah dengan syahwat, segera cari wanita lewat Allah untuk dicarikan jodoh. Sering-sering gelar sajadah, sholat hajat, minta kepada Allah supaya dicarikan jodoh terbaik yang bisa menjadikan tenang, yang bisa jadi jodoh sebenarnya di surga. Jangan minta wanita yang lucu, wanita yang cantik, wanita yang imut. Jangan bikin pikiran kita dipenuhi dengan syarat-syarat yang macam-macam untuk menikah. Langsung datangi ke orang tuanya, ingin menikahi putrinya. Jika syarat tidak mampu terpenuhi, ya sudah, cari yang lain teman-teman. Pasti Allah akan mencarikan jalan terbaik. Manfaat jodoh bagi kita buat lelaki adalah mendapatkan ketenangan, sedangkan jodoh buat wanita adalah untuk beramal soleh menenangkan seorang lelaki. Jadi jodoh nggak perlu dicari karena sudah ada disiapkan di surga. Yang perlu dicari ridhonya orang lain, alias penerimaan orang lain terhadap diri kita, yaitu 1, kejar itu ridho orang tua. 2, ridho dari kakak adik orang sekitar dalam kehidupan kita. Jodoh akan diantar ke kita. Jika sudah maksimal,
yakini saja bahwa sudah disiapkan di akhirat. Jadi tenanglah. Karena apa? Supaya kita bisa berkarya, bekerja, tidak memikirkan jodoh. Demikian, sekian dulu ya teman-teman sharing hari ini. Semoga membantu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman selalu mendapatkan limpahan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.